Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang sampling. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anissa Nur Evanti dengan NPM 20530210002. Ada Helga Farica dengan NPM 20130210032. Ada Fahrul Sidik Bastian dengan NPM 20130210024. Dan ada Fitriani dengan NPM 20130210014. Sekarang kita langsung masuk pada definisi sampling. Apa itu sampling? Sampling ialah cara penelitian yang tidak menyeluruh. Dengan kata lain, hanya elemen sampel yang diteliti. Elemen ialah sesuatu yang menjadi objek penyelidikan. Seluruh elemen disebut populasi, sedangkan sebagian elemen dari populasi merupakan sampel. Bila seluruh elemen populasi diteliti satu persatu, maka cara pengumpulan data seperti ini disebut sensus. Hasil sensus merupakan data sebenarnya yang disebut parameter, sedangkan hasil sampling disebut perkiraan atau estimasi. Oke, sekarang pengertian teknik sampling menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sugiono tahun 2001, yaitu pengertian teknik pengambilan sampel menurut Sugiono, yaitu teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Sedangkan menurut Margono pada tahun 2004, sementara pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Pengertian teknik sampling menurut para ahli yang ketiga yaitu menurut Teken tahun 1965. Untuk semakin memperjelas apa itu teknik sampling menurut Teken 1965, suatu teknik pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat berikut, yaitu ada dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti, kemudian dapat menentukan presisi atau precision dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku atau standard deviation dari taksiran yang diperoleh. Kemudian sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan sampling. Nah, untuk suatu alasan maka populasi dapat dianggap sebagai data, tetapi juga dapat dipilih sampel. Beberapa alasan dipilihnya sampel sebagai data sebagai berikut. Yang pertama, yaitu objek penelitian yang homogen. Apabila menghadapi objek penelitian yang hampir homogen atau 100% homogen, maka cukup ambil data yang diperlukan dengan sampel. Contoh, darah dalam tingkat tubuh seseorang, dan tingkat salintas, dan lain-lain. Kemudian objek penelitian yang mudah rusak. Populasi yang mudah rusak tidak mungkin diambil keseluruhan karena akan merusak tubuh objek yang diteliti, oleh karena itu digunakan sampel. Nah, yang ketiga penghematan biaya dan waktu. Biaya dan waktu yang digunakan untuk mengambil populasi sebagai objek penelitian lebih besar jika dibandingkan dengan sampel. Berikutnya ada rencana sampling dan rancangan sampling.
Sebuah rencana yang berisi langkah-langkah untuk menentukan banyaknya unit sampling yang akan dipilih dan cara memilih unit-unit itu ke dalam sampel disebut rencana sampling atau sampling plan. Dengan perkataan lain, dapat pula dikatakan rencana sampling adalah sebuah gambaran yang menyangkut kepada A. Penentuan populasi sasaran dan penentuan populasi penelitian, B. Penentuan bentuk dan ukuran satuan sampling, C. Penentuan ukuran sampel, dan D. Penentuan cara memilih satuan sampling. Apabila ke dalam rencana sampling kemudian dimasukkan pula rencana analisis, misalnya saja dimasukkan pula rencana bagaimana menghitung rata-rata, persentase, varians, dan lain sebagainya, maka namanya berubah menjadi rancangan sampling atau sampling design. Jadi, rancangan sampling adalah rencana sampling ditambah cara-cara estimasi. Kemudian ukuran populasi dan ukuran sampel. Ukuran populasi atau population size adalah banyaknya unit sampling yang ada dalam populasi itu. Lambang untuk ukuran populasi adalah N besar. Jika dalam sebuah populasi terdapat 10.000 unit sampling yang merupakan unit sampling terkecil yang akan dipilih, maka ukuran populasi itu adalah 10.000 atau N besar sama dengan 10.000. Perhatikan bahwa populasinya hanya 10.000 itu ukurannya. Banyaknya unit sampling yang ada dalam sebuah sampel disebut ukuran sampel atau sample size. Lambang ukuran sampel adalah N kecil. Apabila dalam sebuah sampel terdapat 50 buah unit sampling, maka ukuran sampel itu adalah 50 atau N kecil sama dengan 50. Perhatikan bahwa sampelnya hanya sebuah. Yang 50 itu ukurannya, jadi tidak ada istilah 50 buah sampel. Selanjutnya adalah sampel non-peluang. Sampel yang tidak melibatkan unsur peluang dalam pemilihan unit sampling dari sebuah sampel disebut dengan sampel non-peluang atau non-probability sampel. Proses sampling atau sampling pemilihan dikategorikan sampel non-peluang apabila dalam pemilihan yang dilakukan tidak dilibatkan unsur peluang. Ciri-ciri sampel non-peluang adalah 1. Sampel dibatasi pada suatu bagian dari populasi yang mudah didapat. 2. Sampel dipilih secara sembarang. 3. Dengan sebuah populasi kecil tapi heterogen, pengambilan sampel memeriksa seluruhnya dan memilih sebuah sampel kecil dari unit yang sejenis. 4. Pada dasarnya sampel terdiri dari unit-unit yang berbeda karena dalam penelitian proses pengukurannya tidak jelas. Selanjutnya adalah tipe-tipe sampel non-peluang antara lain. 1. Judgment sampling atau purposive sampling. Di sini pemilihan unit semata-mata didasarkan kepada judgment seorang atau kumpulan orang yang merupakan expert di bidang tertentu. Contohnya adalah indeks harga. Dengan indeks harga diharapkan bisa menggambarkan biaya hidup populasi untuk keperluan hidup sehari-hari antara lain, yaitu beras, ikan, baju, TV, mobil, kulkas, dan sebagainya. Hal ini tidak mungkin diteliti, maka keluar 9 bahan pokok karena judgment yang mana sifat mewakilinya ditentukan oleh expert. 2. Voluntary sampling atau sukarela. Di sini, anggota sampel ditentukan karena kemauan sendiri. Misalnya bidang kedokteran yang ingin mencoba obat baru. 3. Snowball sampling. Harus didekati satu orang, ada teman yang lain, dan ada teman lainnya lagi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu haphazard sampling. Cara pemilihan yang sifatnya sembarangan, misalnya ketemu siapa saja bertanya, yang tahu maupun yang tidak tahu, yang biasanya disebut sampling acak. Sampel yang diperoleh melalui proses sampling harus menjadi wakil populasinya. Dalam arti sifat-sifat populasinya harus tercermin dalam sampel. Oleh karena itu, pada saat melakukan sampling, peneliti harus menggunakan sampel peluang. Apabila saat melakukan sampling, besarnya peluang sesuatu unit sampling untuk terpilih ke dalam sampel diketahui dan peluang ini tidak sama dengan 0, maka sampel yang diperoleh dinamakan
sampel peluang atau probability sample. Selanjutnya adalah sampel peluang. Sampling peluang kalau dilihat dari caranya pengambilan dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Sampling dengan pengembalian atau sampling with replacement. Di sini, sesuatu unit yang sudah terpilih dikembalikan lagi sebelum pemilihan selanjutnya dilakukan. Jadi, sesuatu unit bisa terpilih dari satu kali. 2. Sampling tanpa pengembalian atau sampling without replacement. Di sini suatu unit setelah terpilih tidak dikembalikan lagi sehingga tidak ada kemungkinan untuk terpilih lagi. Selanjutnya adalah jenis-jenis teknik sampling. Jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling adalah sebuah sampel berukuran N yang diambil dari sebuah populasi berukuran N dikatakan sebagai simple random sampling apabila peluang untuk setiap unit yang terpilih adalah sama. Simple random sampling ini digunakan apabila yang pertama, variabel yang akan diteliti keadaannya relatif homogen dan tersebar merata di seluruh populasi apabila bisa disusun secara lengkap kerangka sampling yang menyangkut satuan pengamatan untuk seluruh populasi. Yang kedua, simple random sampling merupakan sebuah rancangan sampling yang paling sederhana ditinjau dari proses samplingnya maupun dari bentuk-bentuk rumus analisisnya. Dalam survei, terutama dalam survei yang ruang lingkupnya besar, simple random sampling ini jarang digunakan. Metode sederhana atau simple method. Secara sembarang, jatuhkan ujung pensil ke atas angka-angka yang ada dalam tabel. Umpamakan saja jatuh pada baris pertama, kolom pertama. Perhatikan bahwa nomor unit sampling terdiri dari 3 angka atau digit. Oleh karena itu, dari tabel angka random diperlukan bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 angka pula. Bilangan dengan 3 angka akan dipenuhi jika menggunakan 3 buah kolom. Oleh karena itu, pemilihan dilanjutkan dengan menggunakan kolom ke-1, kedua, dan ketiga. Bilangan yang diperoleh adalah 231, 231. Kurang dari 321. Artinya, ada satuan sampling yang bernomor 231. Oleh karena itu, 231 dipakai satuan sampling yang pertama adalah nomor 231. Pembacaan dilanjutkan ke bawah berdasarkan kolom 1, 2, dan 3. Diperoleh 055, 055 kurang dari 321. Artinya, satuan sampling terpilih kedua ke dalam sampel adalah satuan sampling yang bernomor 055. Apabila ketemu angka yang lebih besar dari 321, maka angka tersebut dilewat. Demikian pula apabila ketemu dengan harga yang sama tidak dipakai dalam 2 kali. Pembacaan tabel dilanjutkan sehingga diperoleh 148, 117, 070, 313, 259, 113. Sampai dengan bilangan 113 yaitu bilangan pada baris ke-2, 3. Kolom 1, 2, dan 3. Baru terpilih 8 buah satuan sampling. Masih diperlukan 2 buah satuan sampling lagi. Pembacaan diteruskan dari baris ke-25 kolom ke-4, 5, dan 6 ke atas. Didapat 225 dan 207. Ini merupakan satuan sampling terakhir yang terpilih ke dalam sampel. Metode sisa pembagian. Langkah kerja sampling atau simple random sampling dengan menggunakan metode sisa pembagian adalah sebagai berikut. Susun kelas-kelas interval bilangan-bilangan yang masing-masing panjangnya sebesar N atau panjang interval kelas sama dengan banyaknya unit sampling dalam kerangka sampling. Misalnya N 321, maka 001 sampai 321, 322 sampai 642, 648 sampai 963 batas penggunaan angka random. Dengan menggunakan tabel angka random akan dilakukan sampling. Misalnya saja, bilangan random pertama yang digunakan sebagai titik awal pemilihan sama dengan yang digunakan pada metode sederhana. Untuk bilangan random keempat ditemukan angka yaitu 389. Menurut metode sederhana, bilangan random ini harus dilewati, tetapi menurut metode sisa pembagian bilangan 389 boleh digunakan karena besarnya kurang dari 963. 389 per 321 sama dengan 1 dikali 0
0,68/321. Sisa pembagian yaitu 0,68 yang digunakan artinya oleh bilangan random 389 terpilih unit sampling nomor 068. Teruskan pembacaan ke bawah. 433/321 sama dengan 1 dikali 112/321. Sisa pembagian yaitu 112 yang dipergunakan artinya oleh bilangan random 433 terpilih. Unit sampling nomor 112. Demikian seterusnya dilakukan pembagian-pembagian dan sampai dengan baris 11 kolom 01, 02, dan 03 sudah bisa memperoleh 10 unit sampling. Harap diperhatikan, banyaknya interval dan panjang interval tergantung kepada banyaknya unit sampling dalam kerangka sampling. Bilangan random yang tidak boleh dipakai dalam contoh di atas adalah bilangan random 964 sampai 999. Berubah-ubah tergantung kepada banyaknya unit sampling dalam kerangka sampling. Apabila menjumpai bilangan random yang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari nomor urut terbesar dalam kerangka sampling, maka tidak perlu dilakukan pembagian. Apabila sisa pembagiannya adalah 0, tidak ada sisa, maka unit sampling yang terpilih adalah unit sampling yang nomor urutnya terbesar. Umpamanya, 963/321 sama dengan 3. Artinya bahwa sisa pembagian adalah 0. Sehingga unit sampling yang terpilih adalah unit sampling nomor 320. Systematic sampling. Simple random sampling merupakan sampling dasar dan ditinjau dari segi pemilihan unit ada dua hal yang merupakan kelemahan simple random sampling, yaitu yang pertama, apabila ukuran populasinya besar dan pengambilan sampel dilakukan secara manual, maka pemilihan akan sangat membosankan. Contoh, akan memilih 660.000 unit sampel dari 28 juta. Yang kedua, sekalipun sifatnya random, tapi bisa terjadi bahwa unit yang terpilih terdiri dari populasi letaknya di lapangan mengelompok. Dalam hal ini, pemilihan simple random sampling amat berbahaya. Dibandingkan dengan simple random sampling, systematic sampling mempunyai beberapa keunggulan, antara lain, yang pertama, proses pemilihan unit-unit ke dalam sampel lebih mudah. Yang kedua, dapat memberikan informasi yang relatif lebih besar per satuan biaya. Stratified random sampling. Variabel yang akan diteliti melalui suatu survei nilai-nilainya sangat heterogen. Misalnya, banyaknya surat-surat yang dikirim melalui bis surat akan sangat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kesibukan pekerjaan di kantor-kantor pos akan berbeda, tergantung kepada kelasnya, daerahnya, dan kondisi-kondisi lainnya. Apabila rancangan sampling yang digunakan untuk survei seperti ini adalah simple random sampling atau systematic sampling, maka ada kemungkinan bahwa sifat-sifat seperti di atas tidak terjaring. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa sampel yang diperoleh benar-benar bisa mencakup kriteria yang ada dalam populasi, maka rancangan yang sebaiknya digunakan adalah stratified random sampling. Berdasarkan keterangan di atas, timbul pertanyaan, dalam keadaan bagaimana stratified random sampling digunakan? Yang A, berdasarkan kerangka pemikiran dan pengalaman, variabel yang akan diteliti keadaannya sangat heterogen. Misalnya, bagaimana sikap politik rakyat Indonesia. B, apabila mampu menyusun secara lengkap sampling frame baik secara keseluruhan, populasi maupun sampling frame untuk setiap stratum. Yang C, tahu betul variabel yang akan dijadikan stratifikasi, yaitu variabel itu sendiri. Kalau itu tidak mungkin, maka diambil variabel pengganti. Yang D, apabila tersedia cukup biaya, terutama biaya perjalanan. Kemudian, cluster random sampling. Untuk menghindari kesukaran dalam menyusun kerangka sampling, peneliti biasanya menggunakan rencana sampling lain sebagai alternatif, yaitu cluster sampling. Cluster adalah sebuah unit sampling yang di dalamnya masih berisi unit-unit analisis yang lebih kecil. Pada stratifikasi, pembentuk stratifikasi dasarnya adalah membentuk subpopulasi yang keadaan variabelnya relatif homogen. Apabila dipandang dari tingkat sekolahnya, maka SD, SMP, dan SMU dapat dikatakan homogen. Pada masalah membentuk klaster,
Dasarnya adalah membentuk kesatuan yang keadaan variabelnya heterogen. Dalam prakteknya, membentuk klaster yang artifikal yang betul-betul memenuhi sifat-sifat heterogen sangat sukar dilakukan. Selanjutnya, stratified cluster sampling. Dalam penelitian yang melibatkan masyarakat, terutama yang ruang lingkupnya luas, kesulitan utama adalah menyusun sampling frame. Untuk menanggulangi kesukaran ini, digunakan cluster sampling, sebab membuat sampling frame yang berisi cluster, yaitu unit sampling yang besar, relatif lebih mudah daripada menyusun sampling frame yang terdiri dari unit sampling yang lebih kecil. Pada suatu saat cluster-cluster tersebut relatif heterogen antar cluster, cluster yang heterogen ini dikelompok-kelompokkan ke dalam strata. Masing-masing stratum berisi cluster yang relatif homogen. Kesimpulan, sampling pada hakikatnya adalah proses mempelajari keseluruhan dengan menelaah hanya sedikit. Pada yang sama, dengan sampling auditor harus menerima resiko bahwa sampel yang dipilih tidak benar-benar mencerminkan populasi, yakni bahwa karakteristik yang diproyeksikan dari sampel itu tidak sama dengan yang akan ditemukan jika keseluruhan populasi atau sampel dalam jumlah yang lebih besar diaudit. Kemudian beberapa teknik sampling peluang yang biasa digunakan dalam penelitian survei antara lain ada simple random sampling, kemudian systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan stratified cluster sampling. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata maupun penyajian materi dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.